Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun sahabat berada, video ini saya buat khusus buat anda yang kepengen rezekinya lancar sama panjang umur ya gitu. Karena ini materi ini kayaknya cocok gitu buat sahabat muslim yang kepengen panjang umur dan rezekinya lancar gitu. Jadi saya akan memberikan suatu kisah. Nah, dari kisah ini sahabat muslim ambil hikmahnya gitu ya. Jadi kisah ini berdasarkan dari kitab Hasyiah Asy-Syawawi ya. Kitab Hasyiah Asy-Syawawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawawi Al-Misri ya. Dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Asy-Syawawi Al-Misri. Beliau hidup di abad ke-19. Jadi lahirnya tahun 1700 sekian, terus wafat tahun 1825. Jadi sekitar abad 19. Jadi di sini dikisahkan jadi Nabi Daud itu memiliki banyak pengikut. Nah, di antara pengikut itu Nabi Daud itu punya satu sahabat yang paling dekat. Nah, jadi saking dekatnya itu sudah melebihi saudara. Jadi kemanapun Nabi Daud berdakwah, ini sahabat ini selalu ngikutin gitu kan, berjuang dalam suka dan duka, kira-kira gitulah gitu kan. Nah, suatu ketika Nabi Daud itu didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi Daud bahwa gitu, wahai Nabi Daud, aku mendapat perintah dari Allah untuk memberitahukan kepada sahabatmu ini bahwa umurnya dia tinggal 50 hari lagi ya. Jadi umur dia tinggal 50 hari lagi. Nabi Daud kaget gitu kan, kaget bersedih. Wah, ini teman saya seperjuangan tinggal 50 hari lagi. Nah, dia dikasih Nabi Daud disuruh ngasih tahu ke temannya gitu kan. Nah, akhirnya bingung juga kan. Nah, cuman ketika bingung ternyata sahabatnya ini bertanya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau disampaikan gitu. Wahai sahabatku, kenapa gitu kan engkau bersedih? Nah, kata Nabi Daud, ya malaikat Jibril barusan memberitahukan kepadaku bahwa engkau itu umurnya tinggal 50 hari lagi gitu kan. Jadi aku bersedih gitu. Nah, sahabatnya Nabi Daud ini juga kagetnya bersedih gitu kan. Nah, cuman akhirnya dia merenung gitu loh. Kalau memang seperti itu ya sudah gitu kan, aku ikhlas gitu kan. Jadi dia awalnya bersedih, tapi setelah dia tahu jatahnya di dunia tinggal 50 hari lagi, akhirnya dia dari saat itu sampai menjelang hari ke-50 dia bertekad ingin meningkatkan amal ibadah. Jadi menggandakan amalan ibadah gitu kan. Sama kan seperti kita, kalau kita mau dikasih tahu umur lu tinggal sekian gitu, pasti kita kan kepengen beramal sebanyak mungkin gitu kan. Jadi singkat cerita, dari sejak dia dikasih tahu umurnya tinggal 50 hari lagi sampai hari ke-49 ya, dia ibadah terus gitu kan, menggandakan puasa, menggandakan zakatnya gitu, pokok sedekah, pokoknya yang baik aja gitu. Yang sifatnya main-main itu, yang sifatnya hubungannya sama sahabatnya Nabi Daud ini ditinggalkan ya kan, ditinggalkan. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita sampai hari ke-50. Nah, ketika hari ke-50 karena tahu ini tinggal ajalnya, nah dia mempersiapkan diri kan. Nah, setelah selesai beribadah terakhir, sahabat Nabi Daud ini memutuskan untuk bertemu Nabi Daud untuk pertama kalinya, dan sebagai pertemuan terakhir dia ingin sebagai kenang-kenangan apa, menjamu dengan ya makanan yang enak-enak. Jadi dia mempersiapkan makanan yang enak-enak, makanan terbaik yang pernah dia makan, kemudian disiapkan. Nah, terus dia berangkat menuju Nabi Daud ya kan, untuk mempersiapkan ajalnya gitu, dalam kondisi membawa makanan yang yang enak-enak lah gitu, yang bagus-bagus. Di tengah jalan ternyata dia dihadang sama seorang fakir miskin yang dia keroncongan perutnya gitu, karena dia membawa makanan. Wah, si fakir miskin ini kan mencegat sahabat Nabi ini gitu kan. Terus wahai saudara gitu loh, bisakah kau memberi sedikit makanan gitu, saya udah berhari nggak makan, terus saya lapar, keroncongan. Dia ngomong itu sampai gemeteran. Nah, ini sahabat Nabi Daud ini kasihan juga gitu kan, tapi dia pikir wah gimana, ini kan sudah saya persiapan buat perjamuan terakhir buat Nabi Daud, kok sekarang begini. Cuman dia pikir, kenapa saya ngikutin ego saya gitu loh, ini orang ini lebih membutuhkan gitu kan, perutnya keroncongan sama segala macam gitu. Akhirnya hidangan itu diserahkan kepada si fakir miskin ini. Nah, kemudian karena dia perutnya keroncongan, langsung dimakan di situ, dimakannya dihabisin gitu kan. Wah, akhirnya kan dia lega kan, walaupun dia nggak jadi memberikan yang terbaik buat Nabi Daud, dia lega gitu karena bisa menolong sesama gitu kan. Nah, terus akhirnya karena dia sudah ditolong, nah sebagai rasa terima kasih, nah ini si fakir miskin ini mendoakan sahabat Nabi supaya panjang umur gitu kan. Tapi ya sahabat Nabi Daud ini senyum kejut, karena dia kan tahu umurku tinggal sehari, lo doain gue panjang umur, mana mungkin kan, kira-kira gitu kan. Tapi dia nggak ngomong, cuman mendaham aja kan. Nah, kemudian dia berangkat menuju itu. Nah, terus dia untuk ya mengucapkan salam perpisahan, dan dia mau cerita bahwa tadi mau dikasih hidangan ke Nabi Daud tapi nggak ada gitu, karena sudah dikasih. Tapi ternyata
Nabi Daud menyambutnya dengan senyum-senyum gitu kan. Senyum-senyum kenapa gitu kan. Nah terus, wahai sahabatku, kata Nabi Daud ya, ada kabar baik buat kamu. Kenapa gitu? Barusan malaikat Jibril memberikan informasi kepadaku bahwa umurmu, kematianmu hari ini ditunda gitu. Ditunda, iya ditunda gitu. Bahkan Allah telah menambah umurmu menjadi 50 tahun lagi gitu kan. Loh kok kenapa? Ya karena tadi setengah jalan kamu memberikan makanan yang kamu hidangkan untukku gitu. Jadi umurnya ditambah 50 tahun lagi gitu. Wah, ini sahabat Nabi Daud ini bersyukur gitu kan. Akhirnya dia, sebagai tanda dia bersyukur, akhirnya 50 tahun itu sampai nanti dia dijemput, dia gunakan untuk beribadah, benar-benar untuk beribadah fix 100% gitu kepada Allah, dan dia benar-benar meninggalkan kehidupan dunianya gitu kan. Jadi benar-benar untuk beribadah kepada kita gitu. Nah ini filosofi dari peristiwa ini gitu kan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita pengen panjang umur, ya kita itu perbanyak bersedekah. Sedang sahabat Nabi Daud aja yang cuman ngasih sedekah sama satu fakir miskin itu ditambahkan umur 50 tahun. Bayangkan kalau kita tiap hari rajin bersedekah gitu kan, itu pasti panjang umur dan otomatis nanti rezekinya lancar gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat gitu kan. Dan kalau menurut sahabat muslim ini bermanfaat, silahkan di share, di like, kemudian di diinformasikan kepada teman-temannya gitu. Dan jika sahabat muslim memiliki hajat yang belum terkabul, silahkan terus di kolom komen, sehingga kalau banyak yang membaca itu peluang terkabulkan lebih tinggi begitu. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih bermanfaat gitu kan, yang lebih berkualitas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.